Ya, terima kasih Pak Sugi untuk pengantar singkatnya. Jadi memang saya tidak sempat mengikuti ataupun mengintip seperti Romo Rudi apa yang pada waktu itu dipaparkan oleh Romo Satyoko ataupun Frater Winan mengenai Bunda Maria. Memang mengenai Bunda Maria itu bisa bercakap sangat banyak dan sangat panjang lebar, tetapi juga bisa sangat pendek karena memang yang ya kalau mau bicara paling pendek ya bicara mengenai ya itu tadi yang dinyanyikan Salam Maria itu ya itu paling pendek itu membahas Maria dan menguraikan mengenai Maria. Jadi saya diminta untuk berbicara ya. Saya menjadi tidak nyaman dikatakan memberi materi ya. Saya tidak tahu ini materi atau apa atau obrolan. Fasilitator tepatnya mau fasilitator gitu. Ya. Jadi saya diminta bicara mengenai Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda ya. Dan ya saya harap umat tahu atau umat mengetahui pesta itu ya. Saya kira semua tahu ya pesta Maria dikandung tanpa noda tanggal berapa? 8 Desember, Mo. 8 Desember ya. Jadi tanggal 8 Desember itu adalah pesta Maria dikandung tanpa noda. Nah, kalau dikandung tanpa noda 8 Desember lalu Bunda Maria lahir tanggal berapa lalu? Dikurangi 9 bulan ya. Januari tanggal 8 ya, Mo. Ya, tanggal 8 bulan apa? Januari. Bulan September. Ya kan Desember dikandung lalu lahirnya kan 9 bulan. 8 September itu hari kelahiran Maria ya. Jadi dalam bahasa yang populer itu pesta Maria dikandung tanpa noda itu kan Maria Immaculata ya. Maka ada cukup banyak saudara-saudara atau saudari-saudari kita bernama Immaculata ya. Itu adalah sebetulnya mengambil nama dari Bunda Maria dikandung tanpa noda, Maria Immaculata ya. Maria yang tanpa noda, dikandung tanpa noda ya. Jadi itu kita rayakan pada tanggal 8 Desember ya. Jadi kalau kita cermati atau mari kita cermati apa yang sebetulnya diwartakan, apa yang sebetulnya harus kita pahami mengenai Maria dikandung tanpa noda, Pak Sugi ya. Jadi kalau kita cermati ada beberapa hal bisa kita resapkan dari hal Maria dikandung tanpa noda. Bisa kita lihat apa yang muncul dalam liturgi, dalam perayaan Dikasih Hari Maria dikandung tanpa noda. Ya. Silakan Pak Sugi dalam Ekaristi ya. Jadi dalam perayaan Ekaristi Maria dikandung tanpa noda, Maria Immaculata, itu pada antifon pembuka itu digunakan kutipan dari kitab Nabi Yesaya 61 ayat 10. Dalam bahasa Latinnya bunyinya adalah Gaudens gaudebo in Domino. Ya. Saya bersukaria, aku bersukaria dalam Tuhan. Et exultabit anima mea, dan jiwaku bersorak-sorai in Deo meo. Mengapa? Quia induit me vestimentis salutis. Aku dikenakan dandanan keselamatan dan diselubungi dengan pakaian kejujuran, bagaikan mempelai berhiaskan ratna mutu manikam. Jadi kutipan dari kitab Nabi Yesaya itu menggambarkan tokoh yang sangat elok, sangat menarik begitu ya. Karena kecuali karena berpakaian yang serba elok, itu juga karena
pribadinya, ya, pribadinya yang sangat menonjol, ya, yaitu yang penuh dengan syukur dan terima kasih kepada Allah. Jadi itu menggambarkan pribadi Maria yang memang selalu tampil, atau selalu kita membayangkan tampil dengan keelokan pakaian, tetapi juga keelokan pribadi, ya. Pribadinya elok karena hidupnya adalah hidup yang terarahkan dan terpersembahkan kepada Allah, boleh dikatakan begitu, ya. Jadi gaudens gaudebo in Domino et exultabit anima mea in Deo meo. Jadi itu adalah antifon pembuka. Lalu kalau kita cermati dalam doa pembuka juga dikatakan mengenai Bunda Maria itu. Slide kedua, Pak Sugi. Ya, atau sebelumnya dalam seruan tobat, ya, seruan tobat itu kita berseru atau kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan rahmat penebusan yang masih akan kau peroleh, engkau menjauhkan segala noda dari hati perawan Maria sejak saat penciptaannya. Jadi itu salah satu seruan tobat yang dipakai dalam perayaan Ekaristi pada hari pesta Maria dikandung tanpa noda, ya. Jadi seruannya adalah Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan rahmat penebusan yang masih akan kau peroleh, ya, karena pada waktu itu ketika Maria dikandung, penebusan belum terjadi, ya. Penebusan belum terlaksana karena Yesus belum lahir sebagai manusia. Tetapi berdasarkan rahmat penebusan yang masih akan kau peroleh, engkau menjauhkan segala noda dari hati perawan Maria sejak saat penciptaannya. Jadi di sana sebetulnya sudah diungkapkan rahmat istimewa yang diperoleh Santa Maria sejak eksistensinya sebagai manusia, sejak dia dikandung oleh ibunya Santa Ana, itu terjauhkan, terbebaskan dari segala noda, ya, noda dosa maksudnya, ya. Dan itu karena rahmat penebusan yang secara sangat istimewa sudah dianugerahkan kepada Bunda Maria jauh sebelum itu terjadi, jauh sebelum penebusan itu terjadi, yaitu kematian pada kayu salib, ya. Jadi ini sudah sedikit mengungkap apa yang dimaksud dengan keistimewaan Bunda Maria dengan sebutan Maria Immaculata, Maria yang dikandung tanpa noda. Lalu di dalam doa pembuka itu dikatakan, Allah Bapa Maha Kudus, guna menyediakan kediaman yang pantas bagi putramu yang akan menjelma, ya, jadi putra Maria itu kan belum lahir, tapi guna menyediakan kediaman yang pantas bagi putramu yang akan menjelma, engkau telah melindungi Santa Perawan Maria terhadap segala noda dan celah sejak awal hidupnya. Ya, sejak awal eksistensi dari Bunda Maria, sejak dia mulai dikandung oleh Santa Ana, itu dia sudah dijauhkan dan dibebaskan dari segala noda dan celah dosa. Dan itu karena rahmat istimewa dari penebusan yang diterapkan atau dikaruniakan kepada Bunda Maria jauh sebelum penebusan itu, sebelum penyelamatan itu terjadi. Setiap noda kau jauhkan daripadanya berdasarkan rahmat penebusan yang masih akan diperoleh putramu, ya. Jadi yang ditampilkan atau yang patut menjadi pemahaman kita adalah rahmat penebusan yang akan terjadi ketika Yesus itu menderita sengsara dan mati di kayu salib, itu diantisipasi, dicurahkan sebelum hal itu terjadi kepada Santa Perawan Maria, karena Santa Perawan Maria itu dipilih untuk menjadi yaitu ibu yang mengandung putra Sang Juru Selamatnya. Jadi dua hal itu yang perlu kita sadari, ya. Jadi ini adalah rahmat istimewa. Jauh sebelum itu terjadi, ya, penebusan kan baru terjadi, penyelamatan baru terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Rahmat itu sudah dianugerahkan
kepada Bunda Maria ketika Bunda Maria mulai dikandung oleh ibunya Santa Ana, ya. Jadi itu yang dua hal itu yang patut menjadi pemahaman kita. Berikutnya Pak Sugi. Lalu di dalam privasi, ya, sama diungkap hal yang sama. Santa Perawan Maria, kau lindungi terhadap segala dosa. Ia kau penuhi dengan rahmat-Mu sehingga layak menjadi bunda putramu. Ia kau jadikan juga benda gerejamu, yaitu mempelai Kristus yang elok. Jadi kalau kita mencermati apa yang dikatakan, apa yang dirumuskan, apa yang diungkapkan dalam perayaan Ekaristi Santa Maria dikandung tanpa noda, itulah yang muncul, ya. Jadi itu adalah rahmat istimewa, ya. Jadi penebusan itu kan baru terjadi setelah ketika Yesus wafat di kayu salib, tetapi rahmat penebusan, rahmat keselamatan itu bagi Bunda Maria sudah dia terima ketika dia mulai bereksistensi, mulai dikandung oleh ibunya Santa Ana. Dan itu adalah karena anugerah yang sangat istimewa yang dilimpahkan kepada Bunda Maria, ya. Jadi itu yang kita lihat, yang bisa kita baca, yang bisa kita resapkan dari apa yang muncul dalam liturgi, dalam perayaan Ekaristi Santa Maria dikandung tanpa noda. Lalu bisa kita lihat apa yang muncul dalam Katekismus Gereja Katolik, ya. Dalam nomor 490 dikatakan oleh Katekismus Gereja Katolik, karena Maria dipilih menjadi bunda penebus, maka ia dianugerahi karunia-karunia yang layak untuk tugas yang sekian luhur, ya. Karena Maria dipilih menjadi bunda juru selamat, maka ia itu disiapkan oleh Allah untuk layak menjadi bunda dari penebus. Jadi penebus itu tidak tersentuh oleh dosa, maka ibunya juga disiapkan untuk tidak ternodai oleh dosa, ya. Dan itu sejak awal dari keberadaannya, sejak awal dari eksistensinya, ya. Ini bisa kita lihat pada dokumen Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium, artikel 56. Waktu pewartaan, malaikat menyalaminya sebagai penuh rahmat, Lukas 1 ayat 28, supaya dapat memberikan persetujuan imannya kepada pernyataan panggilannya, ia harus dipenuhi seluruhnya oleh rahmat Allah, ya. Jadi malaikat menyapa Bunda Maria tadi dalam lagu Salam Maria, ya, penuh rahmat, karena memang Bunda Maria adalah sosok yang sejak eksistensinya itu dianugerahi rahmat sangat istimewa, terjauhkan, terbebaskan dari noda dosa, ya. Jadi itu Katekismus 490. Lalu dalam Katekismus 491 dikatakan dalam perkembangan sejarah gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah, Lukas 1:28. Sudah ditebus sejak ia dikandung, ya. Jadi dalam perkembangan sejarah gereja menjadi sadar bahwa Maria yang dipenuhi dengan rahmat oleh Allah itu sudah berada demikian sejak ia dikandung, ya, sejak awal dari eksistensinya. Dan itu diakui oleh dogma pokok iman, ya, dogma itu pokok iman, Maria dikandung tanpa noda dosa, yang dimaklumkan, diumumkan, diresmikan pada tahun 1854 oleh Bapak Suci Pius ke-9, ya. Jadi itu adalah dogma mengenai Maria dikandung tanpa noda dosa. Tahun 1854 Bapak Suci Pius ke-11.
Lalu berikutnya Katekismus 492, bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa, dokumen Lumen Gentium artikel 56, hanya terjadi berkat jasa Kristus. Karena pahala putranya, ia ditebus secara lebih unggul. Ya, kita semua mendapat karunia penebusan ya setelah Yesus mati di atas kayu salib dan kita mendapat sakramen baptis. Ya, jadi itu adalah anugerah istimewa karena rahmat penebusan, rahmat keselamatan yang diwujudkan oleh putranya itu secara sangat istimewa dikaruniakan kepada Bunda Maria. Saya tadi mengatakan diantisipasikan kepada Bunda Maria sejak saat keberadaannya. Ya. Lalu lebih dari pribadi tercipta yang manapun, Bapa memberkati dia dengan segala berkat rohnya oleh persekutuan dengan Kristus di dalam surga. Surat Rasul Santo Paulus kepada umat Efesus bab 1 ayat 3. Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan supaya ia kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi itu Efesus atau Lukas. Ya. Jadi itu Katekismus 492. Lalu Katekismus 493, Bapak-bapak Gereja Timur menamakan Bunda Allah yang suci sempurna. Bahasa Yunaninya Panhagia, suci sempurna. Mereka, ya para Bapak-bapak Gereja Timur, mereka memuji dia sebagai yang bersih dari segala noda dosa, seolah-olah dibentuk oleh Roh Kudus dan dijadikan makhluk baru. Ya. Dokumen Vatikan II Lumen Gentium artikel 56. Karena rahmat Allah, Maria bebas dari setiap dosa pribadi selama hidupnya. Jadi Maria itu dijaga oleh Tuhan dari noda dosa sejak awal keberadaannya dan sepanjang hidupnya. Selama hidupnya, bebas dari setiap dosa pribadi selama hidupnya. Ya. Itu yang kita baca dari Katekismus. Ya. Jadi Katekismus Gereja. Ya, Katekismus Gereja ini tebal sekali. Ya. Lalu yang ketiga yang bisa menjadi pembelajaran kita dari dogma. Tadi saya mengatakan Bapak Suci Pius ke-9 pada tahun 1854 itu mengeluarkan dogma, keputusan mengenai pokok iman yang menyangkut Maria dikandung tanpa noda. Ya. Bunyinya, rumusnya adalah bahwa perawan tersuci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang maha kuasa, karena pahala Yesus Kristus penebus umat manusia, dibebaskan dari segala noda dosa asal. Ya, jadi itu rumus resmi dari dogma Maria dikandung tanpa noda. Ya, DS itu adalah kumpulan dari dogma-dogma, yaitu terkumpul dalam buku yang disebut DS Denziger, ya, Denziger 2803. Maria dikandung tanpa noda merupakan kepercayaan lama di gereja. Sudah, ya, memang baru dirumuskan dan diwartakan, dilegalkan boleh dikatakan pada tahun 1854. Tetapi sebetulnya pemahaman dan penghayatan Maria dikandung tanpa noda dosa itu sudah ada di dalam gereja sejak kurang lebih abad ke-5, ya.
Jadi itu sudah muncul di dalam kehidupan umat beriman pada waktu itu. Memang ada sejumlah teolog terkenal tidak menyetujuinya, antara lain disebut Thomas Aquinas. Sebagai dogma, pokok iman dirumuskan oleh Bapak Suci Pius ke-9 pada tahun 1854. Ya, jadi yaitu tadi seperti sudah dikatakan ya, bahwa Maria Bunda Yesus Kristus sejak dikandung di rahim ibunya Santa Ana bebas dari cacat dosa asal karena jasa Kristus putranya yang baru muncul dan terjadi di kemudian hari. Maka Maria ditebus pula oleh Kristus. Dan itu terjadi pada saat pertama eksistensinya, ya, dan dirayakan tanggal 8 Desember. Sejak oleh umat beriman di berbagai tempat, belum seluruh gereja memang, itu sejak tahun 1246. Jadi yang perlu kita pahami, ini adalah anugerah sangat istimewa kepada Bunda Maria, anugerah yang sangat istimewa kepada Bunda Maria, karena kita sebagai umat beriman menyadari kita itu adalah keturunan orang berdosa, ya. Maka sejak kita ada itu kita sudah terjangkiti oleh dosa, ya. Tetapi Bunda Maria mendapat anugerah yang sangat istimewa. Sejak awal dari keberadaannya dia mendapatkan pembebasan dari noda dosa, dan itu karena rahmat penebusan yang dianugerahkan oleh Kristus putranya. Sebelum itu terjadi, karena Maria itu terpilih dan dipilih untuk menjadi ibu dari juru selamat, putra Allah sendiri, ya. Jadi itu kalau kita lihat itu dua hal yang harus selalu menjadi pemahaman kita, ya. Ini ada anugerah istimewa kepada Bunda Maria jauh sebelum penebusan itu terlaksana. Karena apa? Karena Maria itu dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari juru selamat, ya. Dan itu tampak dari semangat hidup Bunda Maria, dari pola hidup Bunda Maria yang selalu kita kenal dengan ungkapan terjadilah, ya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kehendakmu, ya. Jadi itu adalah semangat hidup Bunda Maria, ya, selalu pasrah kepada Allah, selalu selalu siap untuk melaksanakan kehendak Allah, kendati tidak mudah dan bukan perkara gampang bagi Bunda Maria untuk selalu terjadilah itu, ya. Jadi kalau kita merayakan Pesta Maria Immaculata, dua hal itu saya harap sungguh-sungguh dipahami, dan tentu juga baik kita juga menumbuhkan iman bahwa kita pun itu dicintai oleh Allah, kita juga ditebus oleh Allah, maka selayaknya kita itu juga menjaga hidup kita selalu terarah kepada Allah, selalu menyatu dengan Allah, selalu siap untuk seperti Bunda Maria mengatakan terjadilah. Jadi ini sedikit masukan mengenai pesta Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, yang istilahnya yang lebih terkenal itu adalah Maria Immaculata, ya. Immaculata, kulata itu, Immaculata itu itu tidak, ya, tidak dikandung atau tidak ada noda, ya. Makula itu kan noda, ya, Immaculata, ya. Dan
baik juga kita mengenal hari raya Santa Maria yang lain ya. Tadi saya katakan kalau 8 Desember dikandung lalu lahirnya Santa Perawan Maria kapan? Ya 8 September ya. Jadi Pesta Maria, pesta kelahiran Santa Perawan Maria itu kan 8 September ya. Lalu tentu juga Maria Bunda Allah itu pestanya tanggal berapa? Maria Bunda Allah 1 Januari mau. 1 Januari, betul. Ya. Jadi Maria Bunda Allah itu 1 Januari. Ya. Maria diangkat ke surga 15 Agustus, Romo. 15 Agustus. Ya. Maria Bunda Gereja 1 Januari. itu Bunda Allah. Berbeda, Bunda Allah dengan Bunda Gereja lain, Pak. 8 Maret ya, Romo. 25 Maret. 25 Maret itu Maria menerima kabar gembira. Ya. Jadi Maria menerima kabar gembira 25 Maret, maka Yesus lahir 25 Desember. Ya. Maria Bunda Gereja ada yang tahu? Maria Bunda Gereja itu jatuh pada hari Senin setelah hari raya Pentakosta. Ya. Jadi itu nanti akan jatuh pada tanggal 24 Mei. 23 Mei itu hari raya Pentakosta. Lalu pada hari Seninnya itu Bapak Suci ini diinisiasi oleh Bapak Suci Fransiskus pada tahun 2018. Ya, jadi sejak tahun 2018 itu Bapak Suci mengajak kita merayakan Santa Maria Bunda Gereja ya, pada hari Senin setelah hari raya Pentakosta. Ya. Jadi itu mengacu kepada peristiwa Bunda Maria menemani atau mendampingi para rasul memohon pencurahan Roh Kudus ya. Jadi itu kan peranan Bunda Maria ya, maka disebut Bunda Maria Bunda Gereja ya. 1 Januari adalah Maria Bunda Allah ya. Berbeda memang, berbeda. Ya. Jadi ya memang pelan-pelan kita harus membiasakan diri dengan sejumlah hal yang penting di dalam hidup beriman kita. Ya. Dan memang untuk mendalami mengenai Bunda Maria ini sangat bisa dibantu kalau kita membaca dokumen Konsili Vatikan kedua, ya, yang tadi sudah saya sebut ya, dokumen dogmatik mengenai gereja yaitu Lumen Gentium. Lumen Gentium. Kristus adalah cahaya para bangsa. Ya. Judulnya itu Lumen Gentium. Ya. Kristus, Lumen itu cahaya, sinar, Gentium para bangsa. Lumen Gentium Christus est. Ya. Cahaya para bangsa adalah Kristus. Ya. Dalam dokumen ini yang sangat muncul adalah pemahaman mengenai gereja sebagai umat Allah. Ya. Jadi itu sungguh-sungguh perubahan. Ya. Gereja itu adalah umat Allah. Umat yang dicintai oleh Allah, dibentuk oleh Allah. Juga muncul di dalam dokumen ini mengenai kolegialitas, ya, kepemimpinan bersama. Ya. Jadi para Bapak Uskup atau Bapak Suci bersama para Bapak Uskup itu adalah pimpinan kolegial dari umat beriman. Ya. Lalu juga ada bagian yang sangat penting mengenai Bunda Maria. Ya. Mulai dari nomor 52, 53. Ya. Di sana banyak disinggung atau sangat disinggung mengenai peranan Bunda Maria di dalam gereja, di tengah himpunan umat beriman. Jadi silahkan kalau sempat ya baca dokumen Konsili Vatikan kedua Lumen Gentium, itu dokumen mengenai gereja.
Ya. Itu Pak Sugi, moga-moga membantu sehingga kenal pesta Maria Immaculata. Ya. Ada yang baptisnya Immaculata enggak ini di antara para wanita yang terpuji ini? Saya cermati kok banyak banget ini para wanitanya. Mungkin memang semuanya Immaculata semua ini. Amin, Romo. Ya, tapi Doakan Romo. ya memang didoakan dan harus mendoakan itu, tapi tantangannya tidak kecil itu. Ya, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh selalu menjaga dari cengkraman atau dari cengkraman atau Pak Sugi kalau bahasa Indonesianya apa? Ditelikung oleh setan itu apa ya? Godaan. Ya, telikung itu dijegal dan lalu dijatuhkan gitu. Dijebak ditelikung. Ya. Dijegal itu. Ya, jadi memang kalau kita jujur itu kan sebetulnya rahmat yang sangat istimewa. Ini istimewanya karena Bunda Maria itu sejak awal dari keberadaannya sudah dibebaskan dari noda dosa. Kita kan baru dibebaskan setelah kita dibaptis sebetulnya, ya. Dan rahmat baptisan ini kan membuat kita terbebaskan dari dosa, tapi itu kan harus dijaga, harus sungguh-sungguh dipelihara, harus sungguh-sungguh diperjuangkan, ya. Karena kalau tidak kita itu akan yaitu tadi tertangkap oleh si jahat di dalam hidup kita dan kita lalu akan terseret dan tergeret, ya. Bahkan lalu kita itu sungguh-sungguh ditangkap, ya, menjadi tangkapan, menjadi tahanan dari si jahat itu dalam hidup kita, ya. Bunda Maria sangat istimewa karena sejak awal hidupnya dia sudah terbebaskan, dia selalu setia kepada Allah dalam perjuangan yang tidak mudah, ya. Dan sebagai karunia kesetiaannya itu, maka Bunda Maria itu kan begitu meninggal, begitu dimuliakan, ya. Jadi kalau kita melihat rangkaiannya itu, ya, Bunda Maria itu sedemikian dirahmati oleh Allah dan Bunda Maria sungguh-sungguh menjaga rahmat Allah itu dalam hidupnya, walaupun perjuangannya tidak mudah dan sehingga ketika dia meninggal Bunda Maria itu langsung dimuliakan. Ini juga karunia yang sangat istimewa, ya. Begitu Maria meninggal, Maria itu dimuliakan, ya. Dan itu sebetulnya adalah juga karunia yang dianugerahkan kepada kita, ya. Dan kita memang harus sungguh-sungguh menjaga karunia itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang konyol, ya. Ya, itu. Begitu Pak Sugi. Ya, terima kasih Romo atas sharingnya. Silakan dari Bu Christine ya untuk memoderatori. Mungkin dari ada umat yang ingin sharing atau bertanya, ini di chat sudah ada atau mungkin nanti langsung ke Romo Patmo gitu. Silakan. Oke. Arin ini mau moderator. Ayo Rin, silakan Rin. Udah ada yang bertanya di chat tuh Rin. Ayo Arin, silakan Rin. Iya, terima kasih. Halo, kedengeran nggak saya ya? Ya, silakan. Oke. Ya, Dengeran banget. Ya, selamat malam Romo. Sudah ada yang bertanya di chat ya, Mo? Ya. Pertanyaannya lumayan banyak. 1, pertama, bila Bunda Maria didogmakan dikandung tanpa noda dosa, apakah berarti Bunda Maria tidak memerlukan dalam tanda kutip program Kristus sebagai penyelamat dunia? Saya tidak paham, tidak memerlukan apa? Tidak memerlukan dalam tanda kutip program Kristus sebagai penyelamat dunia. Ya. Mungkin langsung aja yang dari siapa nih? Dari Ibu Titin mungkin ya bisa ya, atau Bu Titin bisa langsung bertanya secara langsung kepada Romo. Atau Pak Titin ini kayaknya ini. Pak Titin atau Bu Titin?
Saya menjelaskan ke Romo. Monggo. Bisa lebih diperjelas maksudnya? Iya, Pak Titin atau Bu Titin ini? Titin, silakan Bu Titin. Pak Sugi bilang saya bapaknya Titin. Anu Romo mau tanya. Ya. Suara saya terdengar jelas kah? Jelas, jelas. Jelas, jelas. Oh ya, oke. Jadi yang hanya pertama, wajahnya enggak kelihatan wajahnya. Nah, wajahnya dibuka dulu. Wajahnya buka dulu supaya Romonya kenal. Anu nggak apa-apa ya, nggak pakai kamera ya Romo ya. Ya. Anu mau tanya, bila Bunda Maria didogmakan dikandung tanpa noda dosa, apakah berarti Bunda Maria itu tidak perlu ikut dalam program Kristus sebagai penyelamat dunia karena sudah tidak, istilahnya tidak punya dosa, dosa asal juga tidak ada, berarti free to get ticket to heaven, gitu loh istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun berstatus apokrif, apakah ada kitab atau kisah yang berbicara mengenai Bunda Maria? Terus yang ketiga, kalau Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa karena sebagai fasilitator Yesus Kristus, gimana nasibnya dengan Santo Yusuf? Apakah Santo Yusuf tidak ada dogmanya atau bagaimana? Atau tetap kena dosa asal? Dan seperti yang lainnya tidak dapat tiket langsung ke surga gitu kamu. Maaf nih, pemilihan bahasanya agak susah. Ya, saya kira memang anugerah yang diberikan kepada Maria itu anugerah yang sangat istimewa, ya, dan memang membuat Maria juga menjadi pribadi yang sangat istimewa. Tadi saya katakan semangatnya itu kan terjadilah, gitu ya. Tetapi saya kira Bunda Maria pun berjuang cukup tidak mudah di dalam hidupnya untuk menghidupi semangat terjadilah itu, ya. Memang kita tidak tahu ya, tidak ada informasi mengenai itu, tapi saya percaya bahwa Bunda Maria pun tetap berjuang kendati anugerah-anugerah yang istimewa, ya. Jadi memang sangat dirahmati, tetapi rahmat itu tidak membuat lalu segala-galanya menjadi tol ya Pak ya. Saya kira tidak demikian, ya. Tetapi Bunda Maria tetap selalu berjuang dan berupaya untuk terjadilah itu, ya. Maka ketika Bunda Maria diminta itu kan juga diminta ya, dan dia berjuang untuk memberikan jawaban itu, ya. Dan itu memang rahmat yang istimewa itu ya Pak. Jadi memang rahmat istimewa, pribadi istimewa, tetapi saya percaya Bunda Maria juga tetap berjuang, ya, dan setia berjuang, ya, tidak lalu tepuk-tepuk dada. I am sudah safe begitu ya. Saya sudah punya deposito di surga begitu, tidak, saya kira itu bukan semangat Maria. Lalu tadi mengenai apokrif tadi bagaimana Pak pertanyaannya? Untuk yang pertanyaan nomor 2, kalaupun ada kitab apokrifnya, versi apokrifnya, adakah yang berbicara mengenai Bunda Maria? Wah, terus terang saya tidak tahu Pak, terus terang, karena saya tidak pernah membaca kitab suci apokrif ya. Dan ya saya juga tidak punya Pak. Tapi sejauh saya tahu kita berpegang saja pada kitab suci yang kita miliki Pak. Tidak usah kita tergoda dan terpikat untuk baca-baca apokrif Pak. Tidak usah ya.
Itu saja jawaban saya, Pak. Lalu mengenai Santo Yusuf sama seperti kita, Pak. Jadi adalah ciptaan Allah yang ternodai oleh dosa, tetapi Santo Yusuf itu sungguh-sungguh juga karena rahmat Allah itu adalah juga pribadi yang sangat terarah kepada Allah. Ya. Jadi Santo Yusuf adalah sama seperti kita, seorang yang terkena noda dosa, tetapi dalam hidupnya adalah hidup yang selalu penuh perjuangan dan dia penuh perjuangan untuk selalu terarah kepada Allah. Ya. Dan dia dalam hal ini memang sangat istimewa, Santo Yusuf. Ya. Sangat istimewa. Ya. Tetapi dia adalah tetap manusia biasa, sama seperti kita. Ya. Dan keistimewaannya yaitu adalah seorang pribadi yang punya hati sangat lurus terarah kepada Allah. Ya, kalau kita ini kan berbelok-belok dulu. Kalau Santo Yusuf lurus terarah kepada Allah. Ya, walaupun juga tidak mudah. Ya, walaupun tidak mudah. Dan dia memang sangat dekat dengan Yesus. Ya, putra asuhnya itu sangat dekat. Dan kiranya kedekatan dengan Yesus itu membuat Santo Yusuf itu bisa sungguh-sungguh selalu setia kepada Allah. Ya. Itu, Pak. Jadi Santo Yusuf memang hebat, tokoh istimewa. Ya. Maka Bapak Suci mengajak kita pada tahun ini menjadi tahun di mana kita sungguh-sungguh juga meneladan Santo Yusuf. Ya. Dan itu karena 150 tahun yang lalu, Santo Yusuf itu dimaklumkan sebagai pelindung dari gereja universal, ya, 150 tahun yang lalu. Itu. Dan untuk itu ya silahkan membaca surat dari Bapak Suci Fransiskus yang disebut Ex Patre Cordis itu ya, dari hati seorang Bapak, ya, yang menggambarkan keunggulan dan keistimewaan dari pribadi Santo Yusuf itu. Ex Patre Cordis. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak, baptisnya Yusuf kah? Nama krismanya. Oh, krismanya. Ya. 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 Ya, jadinya maaf sih, kasihan juga sih Santo Yusuf kok nggak dapat jatah dogma dari gereja, dapat rahmat, apa lebih istimewa karena kan fungsinya dan posisinya sama-sama dengan Bunda Maria, itu aja sih. Ya. Tapi terima kasih Romo buat jawabannya. Ya, mari kita meneladan Santo Yusuf juga, ya. Mari kita meneladan Santo Yusuf juga. Ya. Makasih Romo, makasih Pak Sugi dan yang lain. Mari selanjutnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Husen. Pak Husen mau bertanya langsung pada Romo? Selamat malam Romo Pak Po. Malam Pak. Saya mau tanya kalau Bunda Segala Bangsa itu apakah merupakan dogma? Apakah Bunda Segala Bangsa? Itu merupakan dogma atau gimana? Bunda Segala Bangsa sejauh saya sadar bukan dogma, Pak. Dogma mengenai Maria ya hanya 4 itu, Pak. Oh gitu Romo ya? Ya. Lalu kelanjutan pertanyaan ini Romo. Di berbagai tempat kalau kita tahu secara umum kan gaun yang dipakai Bunda Maria kan putih biru Romo ya. Kebanyakan warna putih dan biru. Tapi di beberapa daerah itu seperti hanya di KAJ itu di katedral itu kan patungnya itu kan mencerminkan kan Betawi Romo ya. Itu di beberapa daerah juga sama ngikutin daerah setempat. Bagaimana menurut Romo penjelasan itu Romo? Jadi contohnya itu seperti di beberapa daerah itu kan
kalau kita lihat patung Bunda Maria secara umum kan gaunnya itu warna putih dan warna biru. Tapi ada di beberapa tempat, di beberapa daerah, contohnya juga di katedral juga ada, itu patungnya itu mencerminkan Betawi, Romo, bagian Betawi. Dan di beberapa daerah juga patungnya itu pakai baju daerah. Bagaimana itu penjelasannya, Romo? Saya kira ya mendaerahkan Bunda Maria supaya Bunda Maria itu juga membumi di daerah di mana dia dihormati, ya. Sebetulnya bukan hanya Betawi, ya. Kalau tentu saya tidak tahu apakah ada yang kenal dengan lukisan Bunda Maria Jawa dari Basuki Abdullah. Apakah ada yang kenal itu? Lukisan Bunda Maria dari Basuki Abdullah dengan kebaya di atas Gunung Merapi. Itu sangat terkenal lukisan itu. Basuki Abdullah, ya. Dan di negara Vietnam, Maria dengan pakaian busana Vietnam. Di Korea, Maria dengan busana Korea. Di Jepang, ya. Dan saya kira ya nanti bukan hanya pakaian Betawi, ya, mungkin pakaian Minahasa, pakaian Flores, itu saya kira bisa saja. Tapi yang saya kira yang mau ditampilkan adalah memang Bunda Maria itu adalah milik kita, atau bukan milik kita, adalah ibu kita. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh mendekatkan diri dengan ibu, ya kita tentu menggambarkan dia sebagai yang berpakaian seperti kita, berwajah seperti kita, ya. Itu saya kira yang mau ditampilkan, ya, mendekatkan Maria dengan diri kita, ya. Dan itu, ya. Jadi yang saya tidak tahu apakah yang Bapak maksud itu yang juga ada gambarnya di gereja kita, Maria dengan pakaian Betawi itu, Pak. Ya. Ya. Apakah itu pakaian itu mencerminkan sosok Bunda Maria secara apa ya, maksud saya gini, artinya Bunda Maria dengan gaun tidak harus selalu putih biru, loh, maksud saya gitu. Ya, memang boleh dan bisa, boleh dan bisa, ya. Boleh dan bisa, ya. Boleh dan bisa. Artinya, saya kira itu karena keinginan umat beriman untuk sungguh-sungguh mendekatkan diri atau mendekatkan Maria kepada dirinya, ya. Itu Romo, ya. Ya, bukan wanita asing, bukan pribadi yang asing, tapi sungguh-sungguh berdekatan dengan kita. Oh, baik. Terima kasih, Romo. Ya. Sudah menangkap jawabannya, Romo. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Husen. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Secara langsung atau di chat boleh? Ada. Saya mau tanya, Romo. Ya. Tadi yang 4 dogma itu apa aja, Romo, ya? Bagaimana, Ibu? Halo. Saya Dewi, Romo. Ya. 4 dogma yang tadi Romo katakan ya, Romo. Dogma mengenai Maria. Iya. Ya, ada 4. Maria Bunda Allah, Maria tetap perawan, Maria dikandung tanpa noda, dan Maria diangkat ke surga. Itu 4 dogma. Ya, baik. Lalu yang itu Romo kan di syukur itu ada litani ya, Romo. Itu tidak termasuk dogma ya, Romo? Yang misalnya Maria tahta kebijaksanaan. Tidak, itu adalah lebih apa yang dalam tradisi. Gelar-gelar itu ya, Romo, ya. Ya, gelar-gelar yang apa yang dalam tradisi sejak awal mula dari gereja itu hidup dan dihayati oleh orang-orang beriman, ya. Itu bukan dogma semua, ya. Gelar-gelar keistimewaan Bunda Maria.
Jadi dogma-dogma yang dogma itu mulai ada di dalam tradisi gereja Katolik itu sejak abad kelima itu ya Romo, yang 4 dogma. Ya, sejak awal dari gereja itu ya abad konsili yang disebut konsili pertama itu kan tahun 325. Ente ya Romo ya? Ya. Ente ya Romo? Ya. Ente ya? Ya, jadi 325 itu konsili yang disebut konsili pertama. Ya. Walaupun ada banyak yang mengatakan sebenarnya konsili pertama itu konsili Yerusalem, ketika para rasul mempercakapkan mengenai sunat bagi orang beriman. Ya. Itu sudah ada yang mengatakan itu adalah konsili yang pertama. Ya. Tapi secara sejarah biasanya yang disebut konsili yang pertama itu tahun 325. Ya. Ya. Ini Romo yang untuk 4 dogma ini mungkin ya Romo ya, tidak semua umat tahu ya Romo ya. Gimana? Ya Romo, 4 dogma tentang Maria ini Romo tidak semua mungkin yang tahu Romo. Mungkin nanti Romo bisa selipkan ketika di dalam khotbah gitu Romo. Karena orang tahunya katanya tahta kebijaksanaan itu katanya dogma katanya. Saya juga masa sih ya, gitu. Memang nah, Romo, masukkan aja nih Romo. Ya, memang harus disadari tidak semua orang paham mengenai dogma-dogma, apalagi dogma mengenai Maria. Tapi tidak mengapa ya, tidak mengapa. Yang penting jangan sampai lalu orang menganggap Maria itu bukan siapa-siapa. Ya, saya yakin semua umat beriman itu sudah meyakini bahwa Bunda Maria memang pribadi yang istimewa, ya, pribadi yang sangat dirahmati oleh Allah. Ya, saya yakin itu adalah keyakinan dari umat beriman. Oh gini saya ada sharing sekaligus tanya loh. Saya punya kok suaranya terputus-putus? Ya maaf Bu Dewi, suaranya terputus-putus. Ini Romo. Halo. Ya. Romo, belum Bu, masih putus-putus. Waduh. Ditulis aja di chat Mbak Dewi. Iya dong, tulis di chat boleh. Dari Pak Markus nih, Pak Markus Gabriel. Michael juga ada pertanyaan cukup banyak itu di chat, mungkin bisa dibacain dulu, Pak Michael Usmanji. Pak Markus dulu nih sebelumnya. Oh Pak Markus, monggo. Silakan langsung aja.
Ya, betul sekali, Pak. Memang yang tadi saya katakan atau saya selalu katakan yang perlu kita pahami adalah itu adalah rahmat dari Allah. Maria dibebaskan dari noda dosa, dan pembebasan dari noda dosa itu kan rahmat penebusan ya Pak ya. Tetapi memang Bunda Maria mendapatkan rahmat itu ketika dia mulai dikandung oleh ibunya. Jadi jauh sebelum terjadi penyalipan ya. Jadi itu yang terjadi pada Bunda Maria. Jadi Bunda Maria juga mengalami rahmat penebusan itu, Pak, tapi sangat istimewa, secara sangat istimewa sejak awal hidupnya dalam kandungan ibunya. Jadi memang betul itu, Pak. Betul. Dan memang Bunda Maria selalu setia kepada rahmat penebusan itu ya, sepanjang hidupnya. Terima kasih untuk tambahan itu, Pak.